Selamat pagi bosku, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan sukacita, damai sejahtera bosku ya, selalu terberkati oleh Tuhan kita ya. Oke, pagi hari ini Batam hujan bosku, hujan lumayan deras dan saya mau sidang ke Pengadilan Negeri Batam. Pagi hari ini saya mau menjelaskan ada satu permasalahan hukum yang saya dengar dari rekan sejawat saya tentang masuknya seseorang ke dalam penjara karena memberikan sumpah palsu bosku. Oke. Di dalam persidangan itu bosku kita membuktikan saksi bosku. Saksi mau itu perkara wan prestasi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sederhana, perceraian bosku. Semua memerlukan saksi, baik itu dari penggugat maupun tergugat. Untuk apa saksi itu bosku? Untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat atau tergugat. Tidak sedikit orang atau tidak sedikit penggugat atau tergugat untuk melancarkan atau untuk mempertegas atau untuk memperkuat suatu dalilnya dalam gugatan, menghalalkan segala cara bosku. Itu tidak baik untuk menghalalkan segala cara. Contohnya bosku, ini kita ambil contoh kasus cerai. Kita ambil satu kasus cerai, karena di Batam tingkat perceraian memang sangat tinggi bosku, sangat tinggi tingkat perceraiannya. Jadi ada satu, ini contoh bosku ya, salah satu penggugat, yaitu kita katakanlah suaminya menggugat istrinya cerai, menggugat istrinya cerai. Penggugat ini tahu bahwasannya istrinya tidak setuju cerai, istrinya masih sayang sama penggugat sehingga mau mempertahankan pernikahannya bosku ya. Si penggugat ini bingung bagaimana caranya ini untuk mempermudah proses persidangan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia membuat alamat palsu dari tergugat. Untuk apa? Supaya tergugat tidak tahu ada panggilan sidang, tidak tahu dia sedang digugat, ya kan? Nah, membuat alamat palsu sehingga ketika dia melakukan gugatan, kan itu ada relasi panggilan untuk tergugat, diantarlah panggilan sidang itu kepada alamat yang dipalsukan oleh penggugat. Kan alamat ini dipalsukan oleh penggugat untuk memperlancar gugatannya. Setelah diantar oleh jurusita pengadilan negeri setempat, ternyata orangnya tidak ada di tempat. Sekali diantar tidak ada tempat, kedua kali diantar ada yang menerima, menandatangani bosku relasi panggilan itu ya, malah itu alamatnya palsu. Berjalanlah proses sidang. Tepatlah agenda mendengarkan keterangan saksi bosku. Sorry. Oke. Mendengarkan keterangan saksi. Saksinya pun dipalsukan bosku. Ya, saksi menjelaskan di persidangan bahwa dia mengenal penggugat, dia mengenal tergugat. Dia mengatakan memang terjadi pertengkaran, perselisihan, dan tergugat dan penggugat sudah tidak satu rumah lagi. Padahal saksi ini tidak mengenal tergugat. Saksi ini direkayasa oleh penggugat. Jadi karena alamat palsu, saksi palsu, lancarlah persidangan ini. Lancar dengan pertimbangan hakim bahwa mereka tidak dapat dipersatukan lagi, mereka sudah tidak satu rumah. Terjadi cekcok terus menerus sehingga pertimbangan hakim memutuskan bahwasannya memang layak mereka untuk diceraikan bosku. Oke, seiring berjalan waktu putuslah cerai. Setelah putus cerai,
keluarlah putusannya dan diketahui oleh tergugat. Tergugat bingung. Saya tidak pernah dipanggil untuk bersidang, saya tidak tahu saya digugat, sehingga dia protes ke pengadilan negeri pengadilan negeri setempat. Protes dia, kenapa ini bisa putus sedangkan saya tidak tahu, katanya ke pengadilan setempat. Pihak pengadilan setempat diwakili oleh jurusita mengatakan bahwa sebenarnya ibu sudah mengetahui karena kami sudah mengantarkan panggilan sidangnya, relas panggilannya ke alamat ini dan diterima oleh si ini. Mana alamatnya, kata si tergugat. Bukan alamatnya bosku. Dia tidak tahu alamat itu dan dia tidak pernah tinggal di sana. Jadi dibilang jurusita, ini teman ibu menerima keluarga ibu. Saya tidak mengenal yang penerima itu. Jadi ibu tidak mengenal, tidak. Jadi saksi ini ibu ada kenal nggak? Disebutkanlah saksi yang dihadirkan di pengadilan negeri setempat itu. Saya juga tidak mengenal orang-orang ini. Disitulah muncul pertanyaan, disitulah muncul masalah baru bosku, yaitu pemalsuan, penipuan, sumpah palsu. Sehingga tergugat ini merasa dirugikan karena dia memang tidak tahu, tidak mengenal dan tidak pernah tinggal di sana. Dia merasa dirugikan. Dia membuat laporan ke polisi. Dia membuat laporan polisi atas dugaan sumpah palsu. Dan dalam proses ini bukan dia yang melapor, tetapi jurusita pengadilan negeri setempat diwakili oleh jurusita membuat laporan bahwasanya ada seseorang yang memalsukan alamat, ada seseorang yang bersumpah palsu di pengadilan. Sehingga ini diproses, penggugat jadi tersangka, saksi-saksi jadi tersangka. Jadi intinya di sini bosku, inti sini, janganlah kita berani-berani memalsukan sesuatu untuk kelancaran bosku. Karena yang kita dapat adalah sengsara. Ya kalau memang mau menggugat seseorang, nggak apa-apa, fight data, fight fakta, udah. Jangan menghalalkan segala cara bosku, itu akan merugikan kita. Jangan kita menghadirkan saksi palsu, karena saksi palsu itu kan disumpah. Sehingga yang mulia hakim juga sudah menjelaskan bahwasanya ketika disumpah kamu harus menyatakan yang sebenar-benarnya, karena resikonya ditanggung sendiri bosku. Itulah sumpah palsu. Jadi dalam contoh kasus ini penggugat dia merasa sudah senang, sudah cerai, tetapi dia jadi tersangka. Saksi itu juga jadi tersangka. Jadi seperti yang saya katakan tadi bosku, ketika mau berperkara, ketika mau menggugat orang, silakan fight dengan data-data yang benar. Jangan ada memalsukan, jangan ada untuk memperlancar. Jika ada seseorang mengatakan bisa ini begini gini, jangan mau. Bisa ini kita atur, kita buat alamatnya begini, biar dia tidak tahu. Jangan ya bosku, jangan. Karena itu dia risikonya, itu dia masuk penjara jadi tergugat, tersangka. Ya, oke bosku, jauhi tindak pidana, tetap semangat, tetap sukacita. Siap. Salam sukses.